Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian tesis saya yang berjudul Pengaruh Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Pegawai dengan Motivasi dan Kepuasan Kerja sebagai Variabel Intervening pada kelompok jabatan fungsional pemeriksa Bea dan Cukai ahli pertama di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Yang akan dibahas pertama yaitu pendahuluan di bab 1. Latar belakang penelitian ini, yang pertama, adanya perubahan peraturan pada pegawai dengan jabatan fungsional pemeriksa Bea dan Cukai atau PFPBC ahli pertama di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang mempengaruhi kepuasan kerja pegawai dan berimplikasi pada kinerja pegawai dikarenakan adanya perbedaan tugas pokok dan fungsi pada tiap pekerjaannya. Perubahan yang terjadi antara lain yang pertama, pejabat fungsional PBC ahli pertama bisa melaksanakan tugas lintas subunsur karena dalam hal pekerjaan yang dapat dilakukan oleh PFPBC ahli pertama sangat sedikit. Maka atasan langsung dapat menugaskan PFPBC ahli pertama tersebut untuk melaksanakan kegiatan pada subunsur sesuai ketentuan yang berlaku dengan penugasan dari atasan langsung. Perubahan yang kedua yaitu PFPBC ahli pertama juga dapat mengerjakan kegiatan satu tingkat di atasnya atau limpah atas. Dengan begitu, terdapat PFPBC pada jenjang jabatan tertentu akan mendapatkan kekurangan secara analisis beban kerja. Perubahan yang ketiga, adanya pengumpulan angka kredit dijadikan sebagai indikator pencapaian kerja pegawai, dan adanya perbedaan tipe kantor penempatan mempengaruhi tercapainya angka kredit tersebut. Latar belakang yang kedua, angka kredit yang telah dikumpulkan dengan komitmen disiplin kerja dapat mempengaruhi jumlah tunjangan. Dengan mengumpulkan angka kredit juga akan mempengaruhi pegawai dalam hal kenaikan pangkat dan golongan. Sedangkan pada peraturan yang lama, untuk kenaikan pangkat dan golongan itu dengan jabatan yang lama itu sudah pasti 4 tahun akan naik pangkat dan golongan. Untuk latar belakang yang ketiga, adanya perbedaan tipe kantor inilah yang menjadi kurangnya motivasi bagi pegawai untuk memenuhi standar angka kredit yang mempengaruhi kinerja para PFPBC ahli pertama. Dibuktikan dengan butir kegiatan PFPBC ahli pertama yang ada di kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai TMP Cikarang. Dari 48 kegiatan, hanya ada 4 kegiatan yang bisa dikerjakan oleh PFPBC ahli pertama di tipe kantor TMP Cikarang ini. Selanjutnya, menurut Azhar, jika pegawai memiliki tingkat kedisiplinan yang tinggi diharapkan dapat menyelesaikan tugas dengan cepat dan tepat guna meningkatkan kepuasan kerja. Yang kedua, menurut Frederick Herzberg, tahun 1959, karyawan hanya akan termotivasi untuk melakukan pekerjaannya dengan semaksimal mungkin bila mereka telah puas akan pekerjaannya. Yang ketiga, menurut Wijaya, tahun 2018, kepuasan kerja yang baik dari perusahaan akan meningkatkan kinerja karyawan. Dengan begitu dapat dinyatakan juga bahwa kepuasan kerja yang tinggi akan memberikan pengaruh yang baik pada kinerja karyawan. Dari latar belakang yang sudah disebutkan, diambillah judul penelitian ini, yaitu pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja pegawai dengan motivasi dan kepuasan kerja sebagai variabel intervening pada kelompok jabatan fungsional pemeriksa Bea dan Cukai ahli pertama di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Rumusan masalah dalam penelitian ini ada 7. Yang pertama, apakah disiplin kerja berpengaruh langsung terhadap motivasi? Yang kedua, apakah disiplin kerja berpengaruh langsung terhadap kepuasan kerja? Yang ketiga, apakah motivasi berpengaruh langsung terhadap kinerja pegawai? Yang keempat, apakah kepuasan kerja berpengaruh langsung terhadap kinerja pegawai? Yang kelima, apakah disiplin kerja berpengaruh langsung terhadap kinerja pegawai? Yang keenam, apakah disiplin kerja berpengaruh langsung terhadap kinerja pegawai melalui motivasi? Dan yang ketujuh, apakah disiplin kerja berpengaruh langsung terhadap kinerja pegawai melalui kepuasan kerja? Selanjutnya ada tujuan penelitian tesis ini. Yang pertama, ada untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh disiplin kerja terhadap motivasi. Yang kedua, untuk mengetahui dan menganalisis disiplin kerja terhadap kepuasan kerja. Yang ketiga, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh motivasi terhadap kinerja pegawai. Yang keempat, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja pegawai. Yang kelima, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja pegawai. Yang keenam, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja pegawai melalui motivasi. Dan yang ketujuh, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja pegawai melalui kepuasan kerja. Selanjutnya, manfaat penelitiannya ada 2. Yang pertama, manfaat akademis.
yaitu sebagai salah satu tambahan hasil penelitian di ruang lingkup manajemen sumber daya manusia, sedangkan manfaat yang kedua adalah manfaat praktis sebagai tambahan informasi, masukan, dan juga rekomendasi untuk mengetahui disiplin kerja, motivasi, kepuasan kerja, dan kinerja pegawai, khususnya di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Selanjutnya bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Variabel yang pertama ada variabel disiplin kerja. Menurut Prayogi Lesmana dan Siregar, tahun 2019, disiplin kerja dapat diartikan sebagai suatu sikap untuk menghormati, menaati, dan mematuhi peraturan yang berlaku, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, serta sanggup melaksanakannya dan menerima hukuman jika terjadi pelanggaran selama menjalankan tugas wewenangnya. Disiplin kerja dalam penelitian ini disintesis sebagai sikap kesediaan seseorang dalam menaati segala peraturan yang ada pada organisasi, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Selanjutnya, variabel motivasi. Pengertiannya menurut Setiawan, motivasi kerja adalah suatu proses di mana kebutuhan mendorong seseorang untuk melakukan serangkaian kegiatan yang mengarah ke tercapainya tujuan tertentu dan tujuan organisasi, dan untuk memenuhi beberapa kebutuhan. Motivasi dalam penelitian ini dapat disintesis sebagai daya dorong atau driving force dari seseorang yang ingin bertindak dan bekerja dengan semangat sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Kemudian orang-orang yang termotivasi akan benar-benar memahami tujuan dan tindakan mereka dan mereka akan mencapai sesuai rencana yang dimiliki. Selanjutnya, variabel kepuasan kerja. Menurut Anwar dan Hotni tahun 2020, kepuasan kerja adalah sikap untuk seseorang terhadap pekerjaannya yang berupa perbedaan antara penghargaan yang diterima dan penghargaan yang seharusnya diterima. Kepuasan kerja dalam penelitian ini dapat disintesis sebagai suatu anggapan tentang pekerjaan yang sedang pegawai jalani, menimbulkan rasa kepuasan atau ketidakpuasan pada diri pegawai yang berdampak kebaikan atau keburukan pada pekerjaannya. Selanjutnya, variabel kinerja pegawai. Menurut Nabawi tahun 2020, kinerja atau performance merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi yang dituangkan melalui perencanaan strategis suatu organisasi. Selanjutnya, kinerja pegawai ini dapat disintesis sebagai hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya yang menjadi tolak ukur penilaian suatu organisasi. Berikut adalah gambar dari kerangka penelitian saya. Dari kerangka penelitian ini dibuatlah hipotesis. Hipotesis yang pertama yaitu disiplin kerja berpengaruh terhadap motivasi kepada karyawan. Yang kedua, disiplin kerja berpengaruh terhadap kepuasan kerja karyawan. Hipotesis yang ketiga yaitu motivasi kepada pegawai berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Hipotesis keempat, kepuasan kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Hipotesis kelima, disiplin kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Hipotesis keenam yaitu disiplin kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan melalui motivasi kepada karyawan. Dan yang ketujuh, hipotesisnya yaitu disiplin kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan melalui kepuasan kerja. Selanjutnya bab 3, metode penelitian. Metode penelitian pada tesis ini, waktu dan tempat penelitiannya. Penelitian ini dilaksanakan di kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, KPPB CTMP Cikarang, dan kantor wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai khusus Kepulauan Riau. Waktu penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari sampai dengan Desember 2022. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif karena data yang akan digunakan untuk menganalisis hubungan antar variabel dinyatakan dengan angka atau skala numerik. Populasi dan sampel pada penelitian kali ini, populasinya ada 180 orang pegawai pada kelompok jabatan fungsional pemeriksa bea dan cukai ahli pertama di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dari 3 tipe kantor yang berbeda. Sedangkan sampelnya ada 124 dihitung menggunakan rumus Levin. Selanjutnya teknik pengumpulan data ada 3. Yang pertama survei, yang kedua ada kuesioner, yang ketiga ada tinjauan literatur. Operasional variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama ada operasional variabel disiplin kerja. Ada 4 indikator yang di dalam setiap indikatornya ada 2 pernyataan. Selanjutnya operasional variabel motivasi. Ada 3 indikator dengan 2 pernyataan di setiap indikatornya. Yang ketiga ada operasional variabel kepuasan kerja. Ada 5 indikator. Di setiap indikatornya ada 2 pernyataan. Dan yang terakhir ada operasional variabel kinerja karyawan, ada 5 indikator, di setiap indikatornya ada 2 pernyataan. Teknik analisis data. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah struktur equation model atau SEM yang berbasis partial least square atau PLS.
Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah model sebab akibat, causal modeling, atau hubungan dan pengaruh, atau disebut juga dengan analisis jalur, path analysis. Untuk menguji hipotesis yang akan diajukan dalam penelitian ini, maka teknik analisis kecocokan model yang digunakan adalah SEM, Structural Equation Modeling, yang dioperasikan menggunakan aplikasi Smart PLS 4.0. Teknik pengujian hipotesis, ada analisis direct effect atau pengaruh langsung. Analisis direct effect ini berguna untuk menguji hipotesis pengaruh langsung suatu variabel independen terhadap variabel dependen. Yang kedua ada analisis indirect effect, pengaruh tidak langsung, menguji hipotesis pengaruh tidak langsung suatu variabel independen terhadap variabel dependen yang dimediasi oleh variabel mediator atau intervening. Ada path coefficient, yaitu koefisien jalur. Jika nilai path koefisien adalah positif, maka pengaruh suatu variabel independen terhadap variabel dependen adalah searah. Jika nilai path koefisien adalah negatif, maka pengaruh suatu variabel independen terhadap variabel dependen adalah berlawanan. Nilai probabilitas atau signifikansi, yang biasa disebut dengan p-value. Nilai p-value di atas 0,05, maka pengaruh variabel signifikan. Jika nilai p-value lebih besar daripada 0,05, maka pengaruh variabel tidak signifikan. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan dari penelitian ini. Berikut adalah tabel hasil uji validitas variabel. Karena ada beberapa aspek indikator yang tidak valid, maka dilakukan eliminasi guna menunjang keakuratan uji instrumen. Berikut adalah gambar hasil uji loading vector setelah adanya eliminasi aspek indikator yang tidak valid. Untuk uji selanjutnya ada uji bootstrapping. Berikut adalah tabel dari hasil uji direct effect. Selanjutnya, ada tabel hasil uji indirect effect. Hasil uji hipotesis 1, pengaruh disiplin kerja terhadap motivasi kepada karyawan. Dari tabel direct effect tadi, hasil nilai original sampelnya adalah sebesar 0,724 dengan signifikansi di bawah 0,05 atau 5%, yang ditunjukkan dengan nilai p-value 0,0000, artinya hubungan mempunyai pengaruh yang signifikan. Berdasarkan hasil penelitian melalui pengujian hipotesis pertama diterima, dapat dijelaskan bahwa disiplin kerja berpengaruh positif terhadap motivasi kepada karyawan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Jufrizen Hadi 2021, Arifa dan Muhsin 2018, dan Purnamasari dan Eka Sari 2019 yang menunjukkan bahwa disiplin kerja memiliki dampak positif terhadap motivasi kepada karyawan. Hasil uji hipotesis yang kedua, pengaruh disiplin kerja terhadap kepuasan kerja karyawan. Hasil nilai original sampel adalah sebesar 0,780 dengan signifikansi di bawah 0,05 atau 5%, yang ditunjukkan dengan nilai p-value 0,000, artinya hubungan mempunyai pengaruh yang signifikan. Berdasarkan hasil penelitian melalui pengujian hipotesis kedua diterima, dapat dijelaskan bahwa disiplin kerja berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Azhar Nurdin dan Siswadi tahun 2020, Budiman dan Steven tahun 2021, dan Purnomo dengan Purtranto 2020, yang menunjukkan bahwa motivasi memiliki dampak positif terhadap kepuasan kerja. Selanjutnya, hasil uji hipotesis 3, pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan. Hasil nilai original sampel adalah sebesar 0,259 dengan signifikansi di bawah 0,05 atau 5%, yang ditunjukkan dengan nilai p-value 0,018, artinya hubungan mempunyai pengaruh yang signifikan. Berdasarkan hasil penelitian melalui pengujian hipotesis ketiga diterima, dapat dijelaskan bahwa motivasi berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Rivaldo dan Ratnasari tahun 2020, Kalimeda et al. Tahun 2018, dan Rahmawani dan Syahrial tahun 2021, yang menunjukkan bahwa motivasi memiliki dampak positif terhadap kinerja pegawai. Hasil uji hipotesis yang keempat, pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan. Hasil nilai original sampel adalah sebesar 0,354 dengan signifikansi di bawah 0,05 atau 5%, yang ditunjukkan dengan nilai p-value 0,015, artinya hubungan mempunyai pengaruh yang signifikan. Berdasarkan hasil penelitian melalui pengujian hipotesis keempat diterima, dapat dijelaskan bahwa kepuasan kerja berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Wijaya tahun 2018,
Rindo Murni dan Terang tahun 2019 dan Nabawi tahun 2020 yang menunjukkan bahwa kepuasan kerja berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai. Hasil uji hipotesis yang kelima yaitu pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja karyawan. Hasil nilai original sampel adalah 0,229 dengan signifikansi di bawah 0,05 atau 5% yang ditunjukkan dengan nilai p-value 0,022. Artinya hubungan mempunyai pengaruh yang signifikan. Berdasarkan hasil uji hipotesis yang kelima, pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja karyawan. Hasil nilai original sampel adalah sebesar 0,229 dengan signifikansi di bawah 0,05 atau 5% yang ditunjukkan dengan nilai p-value 0,022, artinya hubungan mempunyai pengaruh yang signifikan. Berdasarkan hasil penelitian melalui pengujian hipotesis kelima diterima, dapat dijelaskan bahwa disiplin kerja berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Jufrizan dan Hadi 2021, Sadat Handayani dan Kurniawan 2020, dan Ahmad tahun 2019 yang menunjukkan bahwa disiplin kerja memiliki hasil yang positif terhadap kinerja pegawai. Selanjutnya, hasil uji hipotesis yang keenam, pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja karyawan melalui motivasi. Hasil nilai original sampel adalah sebesar 0,188 dengan signifikansi di bawah 0,05 atau 5% yang ditunjukkan dengan nilai p-value 0,023, artinya hubungan mempunyai pengaruh yang signifikan. Berdasarkan hasil penelitian melalui pengujian hipotesis ke-6 ini diterima, dapat dijelaskan bahwa disiplin kerja berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan melalui motivasi pada karyawan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Siagian tahun 2018, Asar dan Anggraini tahun 2022, dan Wijaya dan Laili tahun 2021 yang menunjukkan bahwa disiplin kerja berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan melalui motivasi. Hasil uji hipotesis yang ketujuh, pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja karyawan melalui kepuasan kerja. Hasil nilai original sampel adalah 0,276 dengan signifikansi di bawah 0,05 atau 5% yang ditunjukkan dengan nilai p-value 0,017, artinya hubungan mempunyai pengaruh yang signifikan. Berdasarkan hasil penelitian melalui pengujian hipotesis ketujuh diterima, dapat dijelaskan bahwa disiplin kerja berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan melalui kepuasan kerja. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Bagis Pratama dan Haris Mansyah 2019, Harap dan Tirtayasa tahun 2020, dan Prasetya dan Marina tahun 2019 yang menunjukkan bahwa disiplin kerja berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan melalui kepuasan kerja. Selanjutnya bab kelima yang terakhir yaitu penutup. Dari presentasi yang sudah dipaparkan, hasil penelitian yang sudah dipaparkan juga dapat disimpulkan bahwa disiplin kerja berpengaruh positif signifikan terhadap motivasi kepada pegawai fungsional, pemeriksa bea dan cukai ahli pertama di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Kesimpulan yang kedua yaitu disiplin kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja pegawai fungsional, pemeriksa bea dan cukai ahli pertama di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Kesimpulan yang tiga, motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai fungsional, pemeriksa bea dan cukai ahli pertama di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Kesimpulan yang keempat, kepuasan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai fungsional, pemeriksa bea dan cukai ahli pertama di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Kesimpulan yang kelima, disiplin kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai fungsional, pemeriksa bea dan cukai ahli pertama di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Disiplin kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan melalui motivasi kepada pegawai fungsional, pemeriksa bea dan cukai ahli pertama di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Kesimpulan yang terakhir yaitu disiplin kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan melalui kepuasan kerja pegawai fungsional, pemeriksa bea dan cukai ahli pertama di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Implikasi dari penelitian ini yang pertama, disiplin kerja pada pejabat fungsional, pemeriksa bea dan cukai ahli pertama di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dapat nilai dari sudah ditempatkannya pegawai sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan tepat dengan rata-rata tertinggi yaitu 4,15 dan untuk nilai rata-rata terendah yaitu 4,01 yang menyatakan bahwa pemberian balas jasa atau hukuman yang diberikan kepada pegawai belum dilakukan secara maksimal. Implikasi yang kedua yaitu motivasi pada pejabat
Fungsional pemeriksa bea dan cukai ahli pertama di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dapat nilai dari interaksi sosial antar pegawai, membantu pelaksanaan pekerjaan para pegawai dengan nilai rata-rata tertinggi yaitu 4,29 dan untuk nilai rata-rata terendah yaitu 3,89 yang menyatakan bahwa pegawai kurang dalam mendapatkan kesempatan untuk mengisi posisi tertentu. Implikasi yang ketiga, kepuasan kerja pada pejabat fungsional pemeriksa bea dan cukai ahli pertama di lingkungan DJBC dapat dinilai dari gaji sebagai balas jasa untuk meningkatkan prestasi kerja, motivasi dan kepuasan kerja dengan nilai rata-rata tertinggi yaitu 4,20 dan untuk nilai rata-rata terendah yaitu 3,94 yang menyatakan bahwa pekerjaan yang dipilih kurang dapat memaksimalkan bakat dan kemampuan yang tepat untuk memenuhi tuntutan dari pekerjaan para pegawai. Implikasi yang keempat yaitu kinerja karyawan pada pejabat fungsional pemeriksa bea dan cukai ahli pertama di lingkungan DJBC dapat dinilai mampu bekerja sama dalam tim dengan sangat baik dan maksimal dengan nilai rata-rata tertinggi yaitu 4,14 dan nilai rata-rata terendah yaitu 3,94 yang menunjukkan bahwa pegawai masih belum bisa tepat waktu dalam menyelesaikan pekerjaannya. Saran dari saya untuk Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, yang pertama, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dapat meningkatkan disiplin kerja PFBC ahli pertama dengan cara memberikan balas jasa atau hukuman yang lebih maksimal lagi agar para pegawai bisa bekerja dengan sesuai dan tepat. Yang kedua, DJBC dapat meningkatkan motivasi PFBC ahli pertama dengan cara memberikan kesempatan yang tinggi agar para pegawai dapat mengisi posisi tertentu dengan persyaratan yang berlaku. Yang ketiga, DJBC dapat meningkatkan kepuasan kerja PFBC ahli pertama dengan cara memaksimalkan bakat dan kemampuan para pegawai dalam menjalankan pekerjaannya. Yang keempat, DJBC dapat meningkatkan kinerja PFBC ahli pertama dengan cara memberikan pelatihan manajemen waktu agar para pegawai dapat menyelesaikan pekerjaannya dengan tepat waktu. Saran bagi peneliti selanjutnya, penulis menyarankan agar peneliti yang akan melakukan penelitian dengan topik yang sama melakukan penelitian di bidang usaha yang berbeda, karena penelitian di sektor lain akan melengkapi penelitian ini dan mungkin memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih komprehensif. Sekian presentasi hasil penelitian tesis saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.